Bab 1220 Hidup dan Mati Bersama. Garis Darah. Monique kian tahu bahwa ini adalah kesempatan besar baginya. Jika garis darah bisa menembus, kekuatannya akan mengalami perubahan signifikan. Meskipun dia sudah berada di alam escape juga sangat kuat dan lemah. Tegasnya, alam escape terbagi menjadi alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Tapi sekarang, dia hampir bisa dianggap sebagai orang level rendah. Oleh karena itu, kali ini dia datang ke Mileye hanya untuk mendapatkan terobosan garis darahnya sendiri. Jessica Guan melirik Monique kian, tapi diam saja. Sekitar 2 jam kemudian, Mileye keluar dari ruangan. Saat melihat kedua putri Jessica Guan, Mileye sedikit terkejut, lalu tersenyum. "Apakah kamu menungguku?" Jessica Guan mengangguk, lalu berjalan di depan Mileye. "Aku di sini untuk mengingatkanmu, kamu harus menerobos setidaknya ke alam terobos." Mileye mengangguk, "Aku mengerti." Dia secara alami mengerti bahwa masalah terbesarnya sekarang sebenarnya adalah tingkatan alam. Tingkatan alam terlalu rendah. Jika dia bisa mencapai level alam terobos dan escape setengah langkah, dia bisa membunuh master dari level escape umum. Namun, dia baru saja menerobos menjadi alam ilusi, sangat tidak pantas untuk terus naik kembali ke alam terobos asli dalam waktu singkat. Jessica Guan sedikit mengangguk, dia ragu-ragu, lalu berkata, "Ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui." Mileye bertanya, "Ada apa?" Jessica Guan berkata dengan suara yang dalam, "Sumber daya pelatihan akan bertahan paling lama setengah bulan." "Setengah bulan?" Mileye sedikit mengernyit, "Tidak lagi." Jessica Guan mengangguk, "Selama ini, suku roh suram, aula suci dan klan Taiko hampir menghabiskan semua aset keluarga. Sekarang, tidak ada lagi." Mileye bertanya, "Ada ide lain?" Jessica Guan memandang Mileye, "Tidak ada cara yang lebih baik." Mileye terdiam. Dia hampir melupakan satu hal, selama periode waktu ini, alasan mengapa alam semesta 5 dimensi dapat ditingkatkan sepenuhnya. Banyak orang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi adalah karena kontribusi sumber daya. Dan sekarang, ras roh suram tidak bisa bertahan lagi. Sumber. Mileye secara bertahap mengerutkan kening tanpa cemberut. Jessica Guan tiba-tiba berkata, "Itu bisa bertahan setengah bulan, kamu harus mencari jalan." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia benar-benar tidak berdaya tentang masalah sumber daya. Dia tidak dapat menjarah 6 dimensi, bukan? Meskipun alam semesta 5 dimensi sudah cukup kuat, jika berperang dengan 6 dimensi, mereka pasti akan mati. Setelah 6 dimensi bergabung dengan alam Tao, alam semesta 5 dimensi tidak memiliki peluang untuk menang. Setelah Jessica Guan pergi, Mileye memandang Monique kian yang tidak jauh dari sana, lalu berkata sambil tersenyum, "Nona Monique kian, apakah ada yang salah?" Monique kian memandang Mileye, "Garis darahku akan segera menerobos." Mileye sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Untung." Monique kian menatap Mileye, "Masih dekat." Mileye berkata, "Apa kamu ingin bantuanku?" Monique kian memandang Mileye dan tidak berkata apa-apa. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Nona Monique, jika kamu butuh bantuan, kamu bisa memberitahuku. Aku, Mileye, akan melakukan yang terbaik." Setelah lama terdiam, Monique kian berkata, "Aku butuh kekuatan garis darahmu untuk membantu." Mileye tertegun, dan kemudian berkata dengan lembut, "Pelatihan." Monique kian tiba-tiba menatap Mileye, dan saat berikutnya, dia dan Mileye menghilang. Tak lama kemudian, keduanya muncul dalam kehampaan, yaitu ruang tertutup. Ketika dia muncul di ruang tertutup,
Monique Qian menunjuk ke dada Mileye, langsung mengeluarkan menara penjara alam di tubuh Mileye. Tentu saja, dengan kerja sama Mileye, jika tidak, menara penjara alam tidak mungkin berada di bawah kendalinya. Setelah menutup menara penjara alam, Monique Qian menatap Mileye, ini hanya kultivasi. Setelah selesai berbicara, pakaiannya dan Mileye langsung menjadi abu. Segera, keduanya terjerat. Mileye hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, aku diperkosa. Aku tidak bisa menolak, tidak ada yang bisa aku lakukan. Ketika keduanya bergabung lagi, darah di tubuh mereka kembali mendidih. Dua garis darah menyatu, tentu saja Monique Qian yang paling diuntungkan, karena kekuatan garis darah Mileye lebih kuat dari miliknya, dan garis darah dapat menembus sendiri dengan bantuan kekuatan garis darah Mileye. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Selama periode ini, keduanya tidak hanya bersenang-senang seperti yang pertama kali mereka lakukan, tetapi menggunakan teknik pelatihan yang diberikan oleh Tian Dao. Kali ini, keduanya tidak ingin menyia-nyiakan. Lambat laun, seberkas cahaya berdarah muncul di sekitar mereka berdua. Cahaya berdarah ini menyelimuti mereka berdua, lalu diserap oleh mereka berdua sedikit demi sedikit. Aura mereka berdua menjadi semakin kuat, terutama Monique Qian, yang auranya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sekitar 2 jam kemudian, aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Monique Qian. Aura yang kuat ini langsung mengguncang Mileye beberapa meter jauhnya. Mileye memandang Monique Qian di kejauhan. Mata Monique Qian perlahan tertutup. Di tubuhnya, pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya pecah. Dia bisa dengan jelas melihat darah di pembuluh darah mengalir dengan cepat. Garis darah akan menerobos. Mileye memandang dirinya sendiri, auranya sendiri juga jauh lebih kuat, tetapi jauh lebih rendah dari Monique Qian. Mileye menggelengkan kepalanya, dia adalah alat gratis. Pada saat ini, tubuh Monique Qian berangsur pulih, lalu dia membuka matanya. Mileye berjalan ke arah Monique Qian, bagaimana? Monique Qian perlahan mengepalkan tangan kanannya, kekuatan yang kuat dengan cepat berkumpul dari lengan kanannya. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Monique Qian sedikit melengkung, dia setidaknya sekuat escape sekarang. Selain itu, kekuatan garis darahnya telah menembus belenggu darahnya sendiri, bisa dikatakan dia juga yang paling top. Monique Qian memandang Mileye, kamu tidak menerobos. Mileye menggelengkan kepalanya, aku hanya merasa bahwa kultivasiku telah menjadi sedikit lebih kuat, tetapi tidak ada terobosan. Monique Qian mengerutkan kening, setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, darahmu terlalu kuat. Dia harus mengatakan bahwa dia sedikit terkejut saat ini, darah fananya dapat dikatakan darah paling banyak, bahkan garis darah keluarga Jalan Iblis dan darah kekaisaran dari keluarga kekaisaran tidak sebanding, tetapi sekarang tampaknya garis darah Mileye lebih kuat dari miliknya. Apa garis darah ini? Monique Qian melirik Mileye, seolah melihat monster. Mileye menggelengkan kepalanya, sepertinya kalau aku ingin terobosan garis darah, akan sangat sulit. Monique Qian mengangguk, memang. Mileye mengeluarkan jubah untuk dikenakan Monique Qian. Monique Qian memandang Mileye tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membiarkan Mileye mendandaninya. Saat mendandani Monique Qian, Mileye tidak menggerakkan tangan dan kakinya. Dia memandang Monique Qian, Nona Monique Qian, bagaimanapun itu, selamat. Monique Qian mengangguk, lalu berbalik dan pergi, tetapi setelah 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti, kemudian berkata, ini hanya untuk kultivasi. Setelah berbicara, dia langsung menghilang di ujung langit berbintang. Kultivasi. Mileye tersenyum, berbalik dan pergi. Pada saat ini, Monique Qian tiba-tiba muncul di depannya lagi,
Mileye tertegun, "Nona Monique Qian." Monique Qian tiba-tiba meraih bahunya. Saat berikutnya, keduanya muncul tepat di atas gunung salju. Ini adalah tempat di mana Monique Qian disegel saat itu. Monique Qian menunjuk ke istana es jauh di dalam gunung. Di dalamnya, ada banyak uang yang aku bawa dari alam Tao saat itu, banyak sekali. Setelah berbicara, dia langsung menghilang. Di tempat yang sama, setelah Mileye terdiam sesaat, dia langsung datang ke istana es. Segera, dia menemukan harta karun. Mileye benar-benar terpana. Ini sangat banyak. Faktanya, Monique Qian tidak mengatakan apa-apa, yaitu dia tidak hanya menurunkannya dari alam Tao, tetapi dia juga merebutnya dari 5 dimensi. Namun, ini tidak penting baginya sekarang. Sekarang baginya, bagaimana menerobos adalah hal yang paling penting. Meskipun Tian Dao menyegelnya selama periode ini, dia kehilangan kebebasannya, tetapi pada kesempatan inilah dia menerobos selama masa kehilangan kebebasannya. Ini membuatnya tiba-tiba mengerti bahwa kekuatan adalah raja. Yang lainnya palsu. Mileye melirik ke seluruh treasure trove, kemudian dengan lambaian tangan kanannya, dia membawa semua harta itu ke menara penjara alam. Dengan sumber daya ini, untuk sementara dia dapat menyelesaikan masalah sumber daya alam semesta 5 dimensi saat ini. Mileye berbalik dan pergi. Setelah kembali ke klan penyihir, Mileye menyerahkan semua keuangan treasure trove kepada Jessica Guan. Jessica Guan melihat Mileye tanpa bertanya apapun. Meskipun dia tidak bertanya, dia masih sedikit terkejut di mana Mileye mendapat harta ini dalam waktu sesingkat itu. Setelah Mileye memberikan harta itu kepada Jessica Guan, lalu pergi. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke sekolah tinggi dimensi luas. Nyatanya, skala akademi saat ini berangsur-angsur berkembang. Para master yang telah pergi pada dasarnya telah kembali sekarang. Perlu disebutkan bahwa guru juga telah mencapai keadaan alam terobos dan kekuatan tempurnya dapat sepenuhnya menghancurkan keadaan umum alam terobos. Tentu saja kali ini dia datang bukan untuk mencari guru, melainkan untuk mencari Wita Zhang. Di sebuah halaman, Mileye dan Wita Zhang sedang duduk berhadapan. Mileye memandang Wita Zhang dan berkata sambil tersenyum, "Rasanya aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu." Wita Zhang berkata dengan lembut, "Lama tidak bertemu, apakah kamu menjadi lebih fasih?" Mileye tersenyum, lalu berkata dengan serius, "Wita, aku ingin memberitahumu sesuatu tentang gurumu." Pada akhirnya, dia memilih bersama Wita Zhang dan guru untuk memperjelas hubungan antara dia dan pendahulu. Dia tidak ingin menipu Wita Zhang. Wita Zhang memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye hendak berbicara. Pada saat ini, Wita Zhang tiba-tiba berkata, "Tidak perlu dikatakan." Mileye memandang Wita Zhang. Wita Zhang berkata dengan lembut, "Kamu adalah kamu, Tuan adalah Tuan, aku menghormati Tuan, seperti seorang ayah, tetapi untukmu." Mileye tersenyum dan berkata, "Itu cinta." Wita Zhang menggelengkan kepalanya, "Kamu memiliki kulit yang tebal lagi." Mileye. Wita Zhang memandang Mileye, "Sejujurnya, aku sudah sangat senang kamu bisa datang dan berbicara denganku. Hal lain, aku bersamamu bukan karena aku pikir kamu seorang pria sejati." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku tahu itu." Wita Zhang mengangguk, "Jangan beritahu Tuan." Dia peduli pada Tuan, tetapi Tuan telah meninggal dunia. Sekarang dia mengira kamu adalah sebab akibat Tuan. Mileye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Harus dikatakan bahwa sebab akibat pendahulu juga ada baik dan buruk. Wita Zhang hendak berbicara ketika dia dan Mileye tiba-tiba mengangkat kepala mereka pada saat yang sama. Di kedalaman langit berbintang,
6 aura kuat tiba-tiba muncul. Dengan munculnya 6 aura kuat ini, langit berbintang langsung mendidih. Alam Tao ada di sini. Mileye hendak pergi. Saat ini, Wita Zhang meraih tangannya. Aku bersamamu. Saat Mileye hendak berbicara, Wita Zhang menggelengkan kepalanya. Hidup dan mati bersama. Bersambung.